Tugas dari Masul Siha adalah melayani, merawat, dan menangani hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan di pondok ini. Tugas dari Masul Siha ya seperti biasanya, kayak merawat, mengambilkan jatah makan, terus juga memberikan laporan kepada pihak Indibat, pihak keamanan, dan pihak Dirosa untuk mengizinkan mereka yang sakit, dan juga mengantarkan teman-teman yang sakit yang jika memerlukan periksa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Itu tugas dari dasar dari Masul Siha. Tugas terberat mungkin saat saya baru dijabat sebagai anggota Siha. Waktu itu santri yang sakit membludak. Ruangan Siha kayak hampir full gitu. Karena saya baru dilantik, jadi saya belum ada pengalaman sama sekali. Dan di saat yang bersamaan, ketua Siha, Saudara Hamdan, itu belum balik ke pondok karena beliau waktu itu sedang ada di rumah dan ada urusan tersendiri. Karena beliau sedang di rumah, jadi saya belum dapat pengarahan sama sekali dari beliau. Jadi itu mungkin saya rasa lumayan berat. Tugas terberat dari menjabat dari Masul Siha, mungkin kalau saya sendiri kayak mengantarkan ke rumah sakit gitu. Kadang juga kendaraannya belum dapat, ataupun kadang komunikasi dengan dokter yang di sana telat komunikasi, atau belum ada konfirmasi dari pihak rumah sakit ataupun puskesmas. Dan juga mungkin dari kan kita kan juga bukan basic dari kesehatan yang resmi dari pemerintah. Kayak kita kan, saya sendiri dan anggota saya kan juga bukan dokter secara resmi dari pemerintah yang punya basic pendidikan kesehatan. Jadi untuk masalah obat-obatan juga ya kita ya tahunya ya obat-obat dasar gitu untuk menangani teman-teman. Jika kadang ada yang sakitnya parah itu ya kita antar ke langsung puskesmas. Nah, untuk masalah kayak obat-obat yang macam-macam gitu ya, memang kita membutuhkan alat komunikasi untuk komunikasi dengan pihak-pihak dokter-dokter kenalan kita gitu. Mungkin di situ sih jadi itunya. Ketika merawat anak yang sakit, prosedur kami yaitu mengambilkan jatah makan dari dapur, lalu kami beri obat. Setelah itu kami pantau kesehatan santri tersebut. Kalau memang membutuhkan untuk diperiksakan, maka akan kami periksakan. Merawat anak yang sakit, yang dilakukan kegiatannya ya mengambilkan jatah makan di dapur, terus mengambilkan obat sesuai dengan resepnya. Kayak misalkan dia sakit apa, terus kita ambilkan obat yang cocok dengan penyakitnya seperti itu. Setelah itu menjaga ruangan kondusif, kayak kebersihannya, bau ruangannya, dan juga nggak terlalu rame lah. Biasanya kan juga ada anak-anak yang sambang temannya, jadi bagaimana kita menjaga kondusifnya ruangan supaya tidak terlalu rame di dalam. Kendala pasti ada, tapi yang paling sering saya rasakan adalah stok obat yang kosong mendadak. Selain itu aman. Kendala dalam merawat anak yang sakit mungkin juga seperti namanya kan, di sini kan juga banyak anak yang kecil-kecil gitu. Jadi mungkin juga salah satunya ngalem. Biasa anak kecil kalau sakit ngalem. Ngalemnya tuh ingin pulang, ingin gimana, ingin telepon orang tua atau gimana, ingin sambang. Sedangkan sakitnya ya kita sudah
nanganin lah, sudah nanganin mereka. Mungkin ya tadi kendalanya malamnya anak-anak, dan juga mungkin dari masalah kendaraan, transportasinya itu kadang udah penuh. Juga mungkin dari komunikasi dengan pihak-pihak luar yang mau kita samperin untuk periksa ataupun pijat itu. Dan kadang juga teman-teman yang minta pijatnya di hari-hari yang waktu jam-jam mungkin istirahat, jam kegiatan, tapi nggak apa-apa lah, namanya khidmah, nggak apa-apa lah. Sistem pemberian obat biasanya kami tanyakan dulu keluhan santri tersebut. Setelah itu kami beri obat dan aturan minum obat tersebut. Untuk penjagaan kebersihan ruangan, kami menggunakan sistem 1-2-1, yakni 1 kali sehari menyapu, 2 hari sekali mengepel, dan 1 minggu sekali itu membersihkan kamar mandi. Untuk sistem pemberian obat, kita mengandalkan ilmu dasar kita. Ya, setahu kita lah obat-obat yang dasar untuk penanganan sakitnya teman-teman. Umumnya teman-teman kan sakitnya kayak panas, batuk, gatal gitu. Alhamdulillah saya dan anggota SIHA tahu dasar obat-obat tersebut. Jika memang kok dibutuhkan obat-obat yang lebih mendalam, kita kok belum tahu, ya kita konsultasi kepada pihak-pihak dokter di luar pondok yang kenalan dengan kita. Dan untuk penanganan ruangan SIHA, ya mungkin dari kebersihan, terus ruangan bau ruangannya, ya kita setiap pagi kita buka jendela ventilasi ruangan, dan kita sapu setiap sore, dan kita beri pewangi setiap pagi dan sore, dan malam-malam sore sudah kita tutup jendelanya supaya tidak kedinginan. Untuk suka duka, sukanya karena saya jadi anggota Mas'ul SIHA, jadi saya punya kesempatan untuk berkhidmat pada Syekhuna, dan karena saya juga menjadi anggota SIHA, jadi saya lebih memperhatikan kondisi kesehatan teman-teman. Untuk dukanya mungkin kami jadi harus lebih tegas soal peraturan kesehatan, jadi agak gak enak mungkin di mata teman-teman, tapi dari situ saya belajar untuk tetap amanah dan bisa ngomong dengan cara yang baik. Suka duka menjabat jadi Mas'ul SIHA. Sukanya ya kita diamanai untuk khidmat kepada Syekhona, kepada Abu Salawi, untuk dipercaya untuk mengemban tugas menjadi Mas'ul SIHA, menjaga kesehatannya teman-teman. Itu sukanya, karena memang di sini kan kita dituntut, diajarkan untuk selalu khidmat. Dan poin terbesar itu ketika kita menjadi idaro untuk khidmah secara langsung kepada Syekhona dan Salawi. Dan dukanya ya namanya tugas, ya pasti ada duka-dukanya. Dan dukanya ya mungkin ya tadi, dan juga dukanya gak terlalu duka banget ya, soalnya kan kita memang diajarkan memang untuk khidmah, dan memang tugas ya mesti ada dukanya. Jadi ya kita anggap duka sudah selesai gitu aja, jadi gak terasa lah, gak terasa berat banget dukanya tersebut, dan gak terasa kepanjangan duka tersebut, karena
tugas mesti ada suka dukanya. Bagaimana kita caranya untuk mengambil hikmah dalam duka tersebut. Soalnya duka pasti ada hikmahnya. Jadi kita jalani aja. Pesan-pesan, alhamdulillah saya selama menjabat sebagai anggota Masul Siha banyak pengalaman seru. Mungkin kendala dari kami mungkin stok obat yang kosong mendadak, sama mungkin transportasi untuk santri yang memerlukan penanganan cepat. Tapi yang namanya proses, dari situ kami bisa banyak belajar. Kesan dan pesan. Untuk pesan ya buat teman-teman, jagalah kesehatannya. Terus memang kalau sakit beneran ya langsung lapor ke pihak Siha, ntar kita langsung tangani. Pesannya untuk teman-teman, jangan buat alasan tentang sakit kalian. Jadi kalau sakit ya beneran sakit, jangan jadi alasan untuk meninggalkan kegiatan. Soalnya juga kan di sini kan kita mondok, dan Siha untuk tugasnya kan untuk membantu kalian supaya bisa tenang untuk mondok di sini, belajar, ngaji, khidmah, dan gitu pesan dari saya untuk kalian.